Ya, pemirsa, untuk mengupas perolehan suara Pilpres 2024, tentu kita akan kembali membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik. Masih bersama dengan kita Bang Henry Satrio dari Kedai Kopi. Masih semangat kan, Bang? Wah, semangat. Iya dong, harus. Dan juga masih bersama juga dengan Bang Panggi Sherwi, CEO founder Voxpol Center. Bang Panggi, dari Voxpol sendiri, sudah 100% semua suara yang masukkah? Dan hasilnya seperti apakah, sama dengan lembaga-lembaga survei yang lain dari Pilpres ya, kita bicara dulu. Ya, sebenarnya kalau kita kayak nggak sampai 1% karena memang udah complicated ya di TPS-nya. Ada yang sampai kemarin ada bencana, ada yang memang di Papua memang itu TPS nggak bisa diambil lagi kan, masalah perang, masalah daerah terpencil. Jadi sampai sejauh ini baru hampir 90% gitu. Tapi dari data kita sebenarnya masuk dari 15% kemarin saja, itu data sudah di dashboard kita sudah terjadi stabilitas. Jadi nggak ada grafik yang jumping, yang naik turun udah nggak ada. Jadi artinya memang ini data yang udah stabil ya, dari 15% udah stabil. Mungkin karena acak samplingnya bagus ya, itu yang menjadi penting juga. Bagaimana sampling frame itu menentukan juga representasi sampling frame-nya. Yang kedua adalah kalau dari kita kan memang angkanya nggak jauh-jauh beda ya, masih misalnya dari 15% ini pun angkanya waktu masuk data awal ini model polanya udah seperti ini juga kan, misalnya Mas Ganjar 16,37%, kemudian Pak Prabowo 56,91%, kemudian Pak Anies 26,72% gitu. Jadi ini tetapi kalau konteks misalnya kita geser ke Pilpres, ini juga menarik ya, untuk wilayah untuk presiden gitu, untuk partai politik ya. Ya, masih unggul hari ini adalah PDIP, itu leading ya, masih di angka hampir 17% ya, 16,87. Kemudian yang kedua adalah Golkar, itu posisinya 14,66. Terus yang ketiga, ini tiga besar ya, yang ketiga adalah Gerindra. Gerindra adalah 13,46. Tapi ini yang menarik sebenarnya. Apakah nanti Gerindra kan sama dengan Gerindra dengan Golkar nggak jauh beda ya, terpaut hanya 5%. Apakah nanti suara sah nasionalnya tetap Golkar yang nomor 2, tapi bukan tidak mungkin juga nanti. Biasanya kecanggihan Golkar di situ kan, suara sahnya tinggi tapi kursinya lebih besar gitu. Bukan tidak mungkin nanti Golkar justru jumlah kursinya nomor 2, walaupun maksud saya Gerindra gitu. Meskipun perolehannya di bawah Golkar. Di bawah Golkar itu juga ada peluang, karena Golkar juga pernah suara sah nasionalnya tapi kursinya lebih besar. Tapi posisinya udah pasti PDIP, kemudian Golkar, Gerindra gitu. Nah ini tiga besar yang kemudian yang kedua begini Mbak Ikan ya. Kalau kita cermati, apakah kotel efek ini efektif atau tidak, itu juga penting kita lihat hari ini. Sebenarnya untuk menguji kotel efek itu adalah sederhana, melihat jumlah suara partai pengusung itu digabungkan, kemudian diadu dengan suara pribadi calon presidennya. Nah, kalau kita cermati hari ini, itu jumlah suara partai pengusung itu lebih besar dibanding suara pribadi presiden atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya suara pribadi presiden itu lebih besar daripada partai, berarti kotel efeknya nggak efektif, nggak maksimal. Tapi namun sebaliknya. Jadi itu salah satu kenapa kemudian menarik ya data kita di Jawa Tengah misalnya ya. Di Jawa Tengah kan misalnya PDIP tetap masih leading, masih bagus ya, tapi Ganjarnya dilewati oleh Mas Prabowo kan, artinya jebolnya kandang banteng bukan partainya tapi calon presidennya. Nah artinya begini Bang Panggi, kalau kita lihat dari hasil perolehan masing-masing paslon di Pilpres dengan perolehan suara partai nanti yang akan melaju menuju ke Senayan, ini ada hal yang menarik yang berbeda di pemilu tahun ini dong mungkin, ataukah ada yang unik dibandingkan dengan pemilu 5 tahun yang lalu? Uniknya pertama adalah kita bersyukur bahwa polarisasi itu, termasuk polarisasi isu ya, identitas dan seterusnya, itu kan tidak sekental blok ideologi di 2019. Jadi pertarungannya sudah agak lebih programatik ya. Programatik, kemudian kepada personalisasi kandidatnya,
kemudian pertarungan kepada pada pendalaman gagasan, visi misi, dan itu yang disampaikan. Tetapi kan pada pemilu-pemilu 2019 itu kan lebih banyak mengentalnya blok ideologis ya, antara kanan kiri, kemudian isu-isunya sangat luar biasa waktu itu saya lihat. Pertarungannya lukanya dalam sekali dan menganga ya, kemudian merusak sendi-sendi kehidupan kita, dan seperti pusaran air yang setiap orang ingin membuka kotak Pandora itu masuk dan bisa tenggelam. Dan itu pada waktu itu kan ancaman terhadap stabilitas politik juga terasa. Kemudian blok-blok ideologi itu kental sekali. Nah sekarang pada pemilu 2024 itu enggak seperti itu. Cuma memang pembicaraan publik yang perlu kita dengar adalah soal keluhan terhadap pemilu yang tidak fair, pemilu yang tidak jurdil. Ada suara-suara dari selalu ada saja suara-suara seperti itu ya setelah pemilu dan ya. seterusnya. Setiap pemilu persoalan ini kan tetap ada. Nah sejauh mana kemudian memastikan trust terhadap legitimasi terhadap pemilu ini, itu yang jauh harus dipastikan kan. Nah ini yang menjadi penting, yang tidak bisa kita nafikan adalah kita ingin bagaimana masyarakat atau publik juga, tentu ada yang kecewa dengan pilihan ini, ada yang bisa menerima, ada yang sampai sejauh ini belum bisa menerima hasil ini. Nah tetapi tentu demokrasi ini memberikan ruang kepada siapapun untuk mengkritik, untuk tidak puas, tidak setuju hasil, itu kan hak konstitusi. Bahkan kalau memang, tapi saya lihat gelagat-gelagat untuk misalnya mengajukan ke MK atau sengketa itu hampir belum kelihatan gitu. Atau memang karena rentangnya yang masih jauh ya. Kalau misalnya selisih masih 5%, 2% mungkin harusnya itu hak konstitusi, boleh saja siapapun nanti yang punya bukti, fakta ada, dan tentu mereka akan laporkan semua kecurangan-kecurangan yang ada. Nah, itulah demokrasi, memberikan ruang kepada siapapun untuk bersuara, untuk mengkritik, untuk memberikan masukan terhadap proses yang sedang berjalan hari ini. Prosesnya sedang berjalan, tapi Bang Hensat, apa yang saat ini harus sudah mulai dilakukan ini di tengah masyarakat melihat hasil quick count yang kalau dari kedai kopi sudah sampai 100% angkanya? Belum juga, 99, berapa persen gitu. Mendekati lah ya. Tapi artinya sambil menunggu hasil resmi nanti dari KPU, bagaimana kemudian masyarakat ini harus menyikapi hasil quick count yang ada, Bang Hensat? Ya kalau disikapi layaknya sebuah data yang diterima gitu kan, karena resminya kan dari KPU. Cuma seharusnya sih saya ini ngajak aja kan, kalau versi quick count kan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menang. Ya sudah, kita mulai kupas saja janji-janjinya. Misalnya makan gratis, itu gimana tuh mekanismenya makan gratis ya? Apakah rakyat boleh masuk ke warteg makan, terus habis itu nanti yang bayar Pak Prabowo ya gitu, atau bagaimana tuh? Jadi saatnya atau udah move on dong ya? Kotak-kotak gitu, iya sudah move on. Nah, jadi menurut saya sekarang kita mulai bertanya-tanya yang begitu-begitu aja tuh, yang asik tuh. Kapan mulainya tuh makan gratisnya ya? Pasti kan setelah dia dilantik, berarti artinya setelah 20 Oktober 2024 lah. Terus susu gratis tuh gimana mekanismenya ya? Jadi mulai aja kita kupas janji-janjinya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu, supaya negara ini kita juga majunya ke depan gitu kan. Ya boleh juga kita misalnya mencoba menjawab desas-desus yang ada, dari mana nih budgetnya, dari mana uangnya, dan silakan aja gitu. Menurut saya itu yang harus dilakukan untuk supaya nanti pada saat dilantik gitu ya, programnya Pak Prabowo ini bisa cepat bergulir gitu kan. Namanya pemenang kan pasti dinantikan program-programnya. Eksekusi dari gitu. program-program dan janji-janjinya. Supaya kita tuh bisa maju ke depan gitu. Ini kita pakai teori spion aja. Atau teori spion. Gimana tuh, Bang Hensat? Kaca spion kalau lihat ke belakang? Kita lihat ke belakang untuk maju ke depan. Gitu. Jadi ada nih hasil quick count kan, ada kampanye-kampanye kemarin. Itu kita lihat nih, tapi buat maju ke depan. Supaya hal seperti ini tuh kebayang, kan udah kebayang belum? Makan gratis itu nanti gimana skemanya tuh? Apakah sistem kondangan, ataukah setiap hari akan diberikan? Atau hari per hari, atau distribusi, atau kita terima voucher gitu ya? Kan kalau setiap Jumat kan, kalau kita sholat Jumat itu beberapa masjid tuh sudah ada tuh Jumat berkah. Jadi kita jamaah
bisa dapat makan gratis tuh dari masjid itu. Oke. Beberapa aja. Cuma nggak satu semua ya. lagi mereka makan ada yang nggak suka ikan, ada yang nggak suka ayam. Itu kan juga harus dicari solusinya nanti itu. Menunya. Itu yang akan menjadi PR lanjutan berarti Iya, ya. PR. Itu Detail ada untuk lagunya kalau itu. pasangan calon nomor urut 02 nih nanti yang mulai akan ditagih janji-janjinya oleh masyarakat begitu kan ya Bang Hensat. Nah tapi itu kan kalau dari sisi masyarakat. Nah tapi kalau kita berkaca dari hasil quick count mungkin juga Bang Hensat dan juga Bang Pangi bisa menguatkan apakah nanti sambil menunggu hasil resmi dari KPU, kalau beberapa waktu lalu kan Bang Hensat bilang ini masih ada masa krusial nih. Ya. Tapi masa krusial ini akankah cukup mengubah banyak angka dalam quick count ini atau sudahlah? Quick count itu Selesai. margin of error-nya 0,18%. Sehingga kalaupun ada perubahan within that range saja. Jadi artinya minus 0,18 atau plus 0,18. Jadi memang kalau saya ceritakan tadi kan quick count ini sebetulnya kami kan mencatat hasil di TPS saja. Oke. Dari 2000 kita sampling, kemudian datanya gitu kita catat gitu. Nah, so far belum pernah meleset, bahkan kedai kopi itu sering berada di 4 besar, 5 besar yang mendekati hasil KPU. Oke. Jadi kalau itu sih kecil kemungkinan ya, walaupun kita harus tetap menghormati hitung KPU sehingga sesuai dengan undang-undangnya kan harus KPU yang memutuskan gitu. Oke. Makanya itu saya ngajak kan yang sedang mengumpulkan kecurangan-kecurangan kemudian melaporkan kan ada juga, tapi ada juga harusnya yang mengkritisi program-program itu. Oke. Gitu. Atau kalau beberapa teman malah sudah berandai-andai kan, ini koalisinya kira-kira gimana? Mas Anies dan Mas Ganjar mau nggak diajak jadi menterinya Prabowo gitu, kan? Kira-kira Caimin gimana dengan Prof Mahfud gitu ya? Kan sudah ada perbincangan-perbincangan seperti itu tuh nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau bisa sih kita sudah wajar dan layak untuk dimulai begitu. iya boleh-boleh aja. Tapi ya kita kupas aja program-programnya Pak Prabowo dan Gibran. Tapi kalau kemudian masih mau menunggu gitu ya sampai hasil KPU jadi gitu ya, kemudian pengumuman apakah seputaran 2 putaran itu juga boleh gitu. Buat saya semuanya boleh aja. Oke. Nah asal jangan kemudian marah-marah gitu nyalain orang. Itu menurut saya sih nggak pas juga. Tapi kalau kemudian mempertanyakan ke lembaga survei boleh, itu boleh aja gitu. Yang nanya langsung ke saya DM juga banyak. Nah, itu tinggal saya jelasin. Kalau mau tanya TPS yang mana aja, kita juga punya datanya. Sampai sedetail itu. Nah ini menarik kalau kita bicara soal detail untuk membuka hasil perhitungan suara atau quick count dari lembaga survei, kita akan membahasnya usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya.